kerja langsung, biaya pabrik variabel. Sementara biaya tetap tidak dimasukkan ke harga produksi per unit, melainkan langsung sebagai biaya periode. Metode ini sangat berguna untuk melihat seberapa besar pengaruh ketika unit ditambahkan. Nah, dari penjelasan tersebut, mengapa dari kosti itu penting? Dari costing penting karena membantu manajer dalam pengambilan keputusan cepat. Dengan metode ini, kita bisa yang pertama mengetahui kontribusi tiap produk terhadap laba. Yang kedua, menganalisis break even point. Yang ketiga, memutuskan menerima atau menolak pesanan khusus. Yang keempat, menentukan harga jangka pendek. Yang membuat metode ini kuat adalah contribution margin. Dalam contribution margin, manajer bisa melihat produk mana yang benar-benar menghasilkan uang. Nah, dari hal tersebut, siapa dan kapan dari kosti itu digunakan? Nah, siapa dan kapan digunakan? Untuk direct costing ini digunakan oleh UMKM, perusahaan multi produk, dan perusahaan yang sering mengalami perubahan dan akan peningkatan cepat. Kemudian, kapan direct costing ini digunakan? Jadi direct costing ini digunakan ketika yang pertama perusahaan ingin menentukan harga promosi, yang kedua ada pesanan khusus harga rendah, yang ketiga perlu mengevaluasi apakah produk tertentu sebaiknya dihentikan, dan yang terakhir dari costing ini digunakan ketika analisis kapasitas penganggur. Jadi metode ini biasanya dipakai untuk pengambilan keputusan internal yang cepat. Seperti itu. Nah, dari penjelasan tersebut, bagaimana sih cara menghitung dari costing itu? Baik, cara menghitung direct costing sangat sederhana. Ada 3 komponen utama, yaitu yang pertama menghitung biaya variabel per unit, yang kedua menghitung contribution margin atau CM dengan cara mengurangkan harga jual dengan biaya variabel, yang ketiga menghitung laba dengan cara mengurangkan total contribution margin dengan biaya tetap. Supaya lebih mudah, mari kita bahas kasus metode itu. Perusahaan memproduksi produk A dengan data harga jual 20.000 per unit, biaya variabel 12.000 per unit, dan penjualan 2.000 unit, serta biaya tetapnya sebesar 10 juta. Perhitungannya dengan cara menghitung contribution margin per unit, yaitu 20.000 dikurangi dengan 12.000 sehingga masukkan 40.000 per unit. Kedua, kita akan menghitung contribution margin dengan mengalikan 2.000 dengan 8.000 sehingga masukkan 16.000. Yang ketiga, kita akan menghitung laba dari costing dengan mengurangkan 16 juta dengan 10 juta sehingga masukkan 6 juta. Dengan contribution margin sebesar 8.000 per unit, jelas bahwa setiap peningkatan produksi memberi tambahan laba yang cukup besar. Betul. Bahkan kalau ada pesanan khusus di harga 15.000, perusahaan tetap untung karena biaya variabelnya hanya 12.000. Iya, tapi kita harus hati-hati, jangan hanya tergiur contribution margin tanpa melihat biaya tetap jangka panjang. Nah, jadi sekian penjelasan mengenai direct costing dengan metode 5H, 5W, dan 1H. Nah, sekarang kita akan masuk dengan produk dan kontennya. Nah, dari penjelasan teman-teman kita ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa direct costing itu merupakan metode yang efektif untuk mengambil satu keputusan yang tepat. Dan tetapi perlu juga diingat, kita harus menggunakan direct costing secara bijak supaya tidak dari penjelasan teman-teman kita tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa direct costing itu adalah metode yang efektif untuk mengambil suatu keputusan yang tepat. Tetapi kita harus menggunakan metode tersebut dengan bijak karena tidak menggambarkan total biaya jangka panjang. Dan sekian hasil diskusi kami pada saat ini. Semoga membantu teman-teman semua memahami konsep direct costing secara lebih praktis. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih.